Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa kadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin. Wa qala aidan, ad-du'a ruhul ibadah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alimul ulama, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, khususnya jamaah pengajian Padepokan Anti Galau Tembus Langit atau PAMTL, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas pengajian mingguan di Padepokan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua ditetapkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, muslimin, muslimat, khususnya kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Mungkin pada malam ini hitung-hitung mukadimah paling 10 menit atau lamanya 15 menit. Apa yang kita kaji pada malam ini tiada lain tiada bukan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Caranya kita harus tahu dulu, harus yakin bahwa segala urusan, segala apapun kita di dunia itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ruwet, pusing, ya, keluh kesah? Kenapa? Karena kita kadang kurang kepercayaan. Jadi percaya mah percaya, tapi kurang. Jadi belum 100% atau paling tidak 90 lah. Kenapa? Karena keyakinan kita enggak percaya atau kurang percaya, kitanya sendiri kebanyakan mikir. Makanya kalau hidup pengen tenang, jangan banyak mikir, dibanyakin di zikir. Jadi alhamdulillah tadi kita sama-sama zikir musabi'atul asr li Khidir alaihi salam. Jadi mudah-mudahan dengan sebab kita setiap minggu kita zikir di majlis yang berbahagia ini, kita semua ada peningkatan baik dari segi ilmu, dari segi apalagi Bang Jakri, dari segi jamaah, dari segi materi mungkin ya, karena hidup di dunia butuh duit, hidup di dunia butuh makan, hidup di dunia butuh jalan-jalan, ya apa tarif ya? Iya, butuh jalan-jalan. Insyaallah kelawan sebab pikir hidup kita akan cerah. Jadi kenapa kita hidup keluh kesah, hidup kita kurang menikmati hidup? Karena kitanya kebanyakan mikir. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini,
Gimana caranya kita hidup supaya menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin ya. Jadi hari-hari ke depan atau ke depannya lebih baik. Baik dari segi ibadah maupun dari segi yang lain, yaitu kekurangan-kekurangan kita kemarin. Insya Allah dengan kita banyak zikir, banyak doa, kita semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu zaman Rasul, sahabat-sahabat itu biasa. Sahabat itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan ya. Iya, ada yang rabi'ah, yang istrinya satu, ada yang istrinya dua, ya, ada yang istrinya tiga, ada lagi yang mau nikah, ya. Kalau bahasanya yang gak punya kan terlalu kasar ya. Yang mau nikah, berarti mau mungkin nantinya akan nikah, ya, Batarif ya. Iyalah. Amin ya robbal alamin. Iya. Jadi Rasul itu apa ya, sangat memperhatikan umatnya ya, sangat memperhatikan umatnya. Jadi Rasul itu lebih mementingkan umatnya daripada keluarganya, maksudnya semuanya diperhatikan. Jadi biasa kalau kita orang lagi ada masalah, ada kemauan, ada keinginan mau curhat ke siapa ya, kalau bukan ke orang-orang tertentu, paling tidak orang pinter lah, pinter dari segi agama maupun yang lainnya. Jadi zaman sahabat juga begitu. Ada sahabat yang bernama Abi Umamah. Ya, Abi Umamah ya. Abi Umamah itu sebelum waktu sholat dohor, dia itu udah duduk aja di masjid, tidur-tiduran. Setiap harinya begitu. Karena Rasulullah itu rumah dengan masjidnya cuman tinggal ngebuka pintu doang. Ngebuka pintu rumah, langsung masuk masjid. Ya, Raudhah tuh ya, Raudhah makam Rasul itu kan rumahnya itu. Jadi pas dilihat sama Rasulullah, ini sahabat yang dikepalai oleh Abi Umamah ini ada apa ya? Sebelum waktu sholat udah kumpul, sebelum adzan udah kumpul. Wah, kayaknya ada masalah. Jadi suatu saat atau suatu ketika pas sahabat lagi duduk-duduk, Rasul apakah nyamperin apa men? Nyamperin atau mendatangi ke sahabat tersebut. Ngap ini ngomongnya. Ngomongnya ngapin. Pas ditanya, Abi Umamah, ini nggak biasanya nih. Biasanya kalau azan waktu sholat kamu baru datang. Ini kenapa nih hari-hari ini kamu belum waktu sholat udah datang? Mungkin ada masalah. Ya, sebetulnya Rasul udah tahu, sekalipun nggak dikasih tahu. Rasul udah dikasih tahu. Kata sahabat, iya Tuhan, saya itu lagi ruwet, lagi pusing ya di rumah. Istri minta duit, istri minta jalan-jalan ya, anak bayaran sekolah, mau ujian, mau semesteran, ruwet, sedang kerjaan gak ada ya. Kata Rasul, ya kalau begitu apakah kamu mau saya ajarin doa supaya kepusingan, keruwetan tersebut hilang? Ya sahabat namanya lagi susah, lagi ruwet, lagi pusing, Rasul menawarkan jalan keluar ya dengan doa. Ini hadisnya sahih ya, tinggal cari aja lah di kitab-kitab. Pas ditanya, kata sahabat, boleh Tuhan ya, diajarin doa. Nih ikutin kata Rasul, doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kehafal ya? Sekali lagi ya, tinggal buka aja YouTube ya. Iya, tinggal aja buka YouTube, nanti tayangan ini kan ada di YouTube. Tinggal ada di YouTube, buka aja Bilik Hidayah. Bilik Hidayah tinggal buka. Jadi sekali lagi boleh kita sama-sama lah berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika
minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu doa kata Rasul dibaca sesudah habis sholat subuh dan sesudah habis sholat maghrib. Dibacanya paling sedikit satu kali, ya. Paling sedikit satu kali. Tapi kalau satu kali masih kurang karena masalahnya terlalu banyak, supaya cepat 3 kali, 7 kali, ya tergantung. Yang penting ya diganjilin aja lah, ya. Jadi insya Allah kata Rasul, kalau kamu ingin susahnya hilang, susahnya ada jalan keluar, ini aja doain langsung, diajarin Abi Umamah, sahabat Abi Umamah beserta yang lainnya diajar langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abah tadi pernah berdoa nih, makanya ini pernah? Ya belum pernah ya, durung. Ya insya Allah ya, iki mau oleh-oleh itu ngaji, mengiki. Ya, jadi urusan apa baik, urusan apa aja, kalau kita menyerahkan diri ke Allah Ta'ala, mudah. Nah, mudah dan mudah. Jangan pernah kita untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuan kita tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah. Kenapa? Karena akan capek. Masih mending kitanya berserah diri ke Allah Ta'ala, nanti urusan penyelesaian masalah Allah Ta'ala yang atur, kita tinggal melaksanakan. Itu yang paling mudah. Dan mudah-mudahan ya pada pertemuan malam ini, apa yang kemarin kita belum punya mobil, insya Allah punya mobil, amin. Iya, kemarin belum punya rumah mewah, insya Allah bulan depan kita bisa punya rumah mewah. Yang pengen apa? Apartemen, insya Allah bulan depan bisa kebeli apartemen. Yang belum punya sawah, insya Allah bulan depan kebeli sawah. Insya Allah kalau ada duit, ya ada kesempatan, bisa. Siapa yang membuat bisa? Yaitu tiada lain, tiada bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa optimis lah, optimis, hakul yakin. Terus kalau kita berdoa sama Allah Ta'ala, kita jangan pernah menanyakan cara Allah Ta'ala menyelesaikan urusan tersebut. Ya, kenapa? Karena ayat Qur'annya apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ayat tadi yang tadi saya baca salah enggak ya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Jadi harus yakin. Yakin di situ maknanya sampai mati. Ya. Harus husnul khotimah, yakin. Jadi buat apa kita ibadah ke Allah Ta'ala, buat apa kita ngedoa, buat apa kita bersedekah, buat apa kita menuntut ilmu, kalau kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah Ta'ala yang maha segala-galanya, maka pekerjaan kita akan sia-sia, ya. Pekerjaan kita akan sia-sia. Jadi kita itu jangan kalah sama setan, jangan kalah sama setan. Iya, iya, setan pasti kalah. Kama kola Bang Haji. Terus gimana caranya? Setan aja yakin yang laknatullah, setan itu tempatnya di neraka, meyakinkan bahwa Allah Ta'ala itu mengijabah doa. Contohnya gimana? Contohnya setan pengen ngegoda Bani Adam, anak cucunya Adam ini kan pusing. Maksudnya pusing gimana caranya nih? Jadi setan meminta sebuah bunyi-bunyian yang namanya seruling, kalau nggak salah ya. Bunyi seruling itu setan minta sama Allah Ta'alanya 70 tahun. Ya. Setan sujud sama Allah Ta'ala, minta suara suling, supaya kalau suling itu ditiup, bunyi suaranya orang akan tergiur. Maksudnya enaklah. Ya. Itu apa? Berdoanya atau sujud di Allah Ta'ala 70 tahun. Hebat banget dah. Terus suling dong, suara suling. Ya, belum suara gendang 70 tahun. Ya, apalagi kalau dangdut apa? Gitar 70 tahun. Iya, satu alat 70 tahun. Kalau 10 alat berarti 700 tahun. Kan luar biasa.
baru ngedoa 1 minggu, sebulan, 40 hari, ya 1 tahun doanya pengen langsung diijabah. Setan juga yang laknatullah 70 tahun. Jadi optimis lah doa kita diijabah. Ya, kan begitu. Terus apa? Yang namanya doa, yang namanya yakin doa kita diijabah. Yakin itu bukan berarti sekarang doa kita diijabah, besok ada. Ya, yakin itu proses. Tapi nyata, yakin itu proses, ya. Percaya itu proses, tapi nyata. Contoh, kalau kita punya istri, bapak-bapak punya istri, terus datang bulannya terlambat, diperiksalah ke bidan. Kata bidan, ngomong, Pak, selamat, ya, ibu atau istri bapak udah mengandung. Yakin? Apakah besok melahirkan? Enggak. Apa tarif? Tidak. Enggak kan? Iya. Ya orang melahirkan besok ora, ya nunggu 9 bulan, ya. Jadi paling tidak yakin, tapi yakinnya dari awal. Dari awal begitu bidan ngomong, Pak, istri bapak udah mengandung, saya yakin bahwa 9 bulan ke depan saya punya anak, ya. Kan begitu. Istri saya melahirkan anak kita. Jadi kita berdoa juga begitu. Ngedoa kita juga begitu. Jadi kalau kita yakin sama doa kita, jangan malam ini ngedoa besok harus ada, jangan. Itu kehebatan, ya. Kehebatan kehebatan apa? Jadi takutnya apa? Takutnya ngacak. Jadi doa itu berproses. Jadi kalau kitanya optimis, insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, insya Allah ada hikmahnya. Terus hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Terus yang namanya susah. Yang namanya susah, sebetulnya susah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar tak benar nih ngomong susah nikmat? Coba. Yang kone ditakon, susah itu nikmat. Kenapa susah nikmat? Dengan susah kita akan mencari jalan keluarnya, ya. Bersandar diri, berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kalau kita enggak dikasih susah, kitanya lupa daratan. Ke laut terus, ya. Kalau lupa daratan berarti ke laut. Ya betul ya? Iya, kan sering peribahasa, orang itu lupa daratan, berarti ke laut. Mau entah. Iya, orang lupa aja sama daratan, pasti ke laut. Ya. Jadi sebetulnya nikmat itu, sebetulnya susah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan kita uangnya banyak dikasih nikmat, ya. Kesenangan ada, susah juga nikmat. Kenapa? Karena janji Allah pasti. Di Al-Qur'annya Pak, inna ma'al usri yusrun. Jadi akan berlalu itu kesusahan, diganti sama Allah Ta'ala dengan kesenangan. Caranya, waktu kita kena susah, ya tadi tuh, baca doa supaya kesusahannya cepat hilang. Ya paham? Insya Allah lah, ya. Insya Allah dibaca doa yang tadi paling tidak 1 kali habis sholat subuh dan 1 kali habis sholat maghrib. Insya Allah kalau susah atau ruwet kita hilang, ruwet kita nggak ada, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Jadi yang namanya susah ruwet bukan duit aja. Anak enggak nurut ruwet, istri enggak nurut ruwet, tetangga enggak akur ruwet, keluarga enggak akur ruwet, motor mogok ruwet, mobil mogok ruwet. Iya, kalau janda ngambek itu tinggal kasih duit doang. Ya, jadi ruwet itu banyak apa? Banyak pemahaman. Jadi kadang kita mah ruwet itu nggak punya duit, padahal mah ruwet banyak. Jadi makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi ini urutan pertama. Hammi ini ruwet. Hazan mah susah doang. Hammi maknanya ruwet. Ya, ruwet itu apa? Banyak masalah. Kalau hammi masalahnya satu doang. Pusing, belum punya istri. Pusing, belum punya rumah, pusing, belum punya duit, kan begitu ya, kan begitu. Tapi kalau hammi, ripuh, ya semua numpuk masalah. Tapi kalau hammi hazan, 1-2 masalahnya. Ya, insya Allah lah kita kita baca doa setiap habis sholat maghrib dan habis sholat subuh.
Jamaah pengajian rahimakumullah, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, akhirul kalam.